Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal musata'fin minar rijal wal nisa wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah zalimi ahliha waj'alna min ladunka waliya waj'alna min ladunka nasira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum tungsoruna bi du'afaikum. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa dan berbagai ibadah lain yang kita kerjakan betul-betul membawa manfaat untuk diri kita sebagai amal soleh. Tidak satupun bekal yang bisa kita bawa ke akhirat kecuali amal soleh. Lebih dari itu, tidak berhenti sampai ke amal soleh yang bermanfaat, tetapi semoga membawa maslahat kedudukan kita sebagai khalifah. Janganlah egois, hanya masuk surga sendirian, tapi kita dituntut untuk bisa masuk surga bersama-sama. Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya, Sutiono. Dalam hal ini sebagai pengawas syariah dari Lembaga Koperasi BMT Bismillah. Dalam kesempatan yang lain sebagai Ketua Layismu, sebagai sama-sama lembaga sosial dakwah. Dengan ini kami harapkan berbagai lembaga-lembaga itu, lembaga-lembaga sosial amil zakat itu bisa bersinergi, tidak malah berkesan seakan-akan rebutan balung. Karena ngurusi fakir miskin, ngurusi anak yatim, ngurusi pemberdayaan itu butuh sinergi atas berbagai lembaga sosial untuk saling menguatkan. Saudara sekalian yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat terkenal, masyarakatnya sangat dermawan. Kita saksikan ketika terjadi erupsi Merapi, berbagai lembaga sosial ramai-ramai menggalang dana. Ada RCTI peduli, TPI peduli, belum lembaga-lembaga keagamaan, Muhammadiyah, Aksi Cepat Tanggap, Dompet Duafa. Demikian banyak yang menghimpun dana, menggali potensi kedermawanan masyarakat untuk dibantukan ke sana. Kali ini dengan wabah corona kita saksikan berbagai lembaga sosial, baik yang skala nasional, baik yang berizin, baik yang tingkatnya RT. Ya. Saya sendiri secara pribadi, selain di Layismu dan di BMT, juga bersama-sama dengan komunitas petani, juga bersama-sama saudara seduluran Saklawase. Jadi berbagai lembaga yang sama-sama menghimpun dana untuk membantu mereka-mereka yang terdampak atas apa yang menimpa saudara kita oleh virus corona. Sekali lagi membuktikan bahwa negara kita adalah negara kaum dermawan. Demikian masifnya kedermawanan bangsa Indonesia sampai ketika terjadi krisis di Somalia, di Syria, lembaga filantropi Baitul Mal Indonesia yang mampu mengirim kapal kemanusiaan sekian puluh ton ACT mengirimkan beras ke Somalia ketika kekeringan. Ketika terjadi krisis di Syria, ACT juga, Aksi Cepat Tanggap juga, yang mampu mendirikan pabrik roti. Sekali lagi ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim adalah masyarakat yang sangat-sangat dermawan. Bapak-bapak, saudara sekalian yang berbahagia, tapi ada yang tragis. Justru di negara Muslim terbesar ini, di negara yang masyarakatnya sangat dermawan ini, ada sikap yang seakan-akan perlu kita evaluasi. Masyarakat kita suka membantu tetapi tidak mau repot. Akibatnya apa? Walaupun masyarakatnya dermawan, tetapi kelaparan, sekali lagi bukan hanya kemiskinan, kelaparan di Indonesia masih sangat besar. Lembaga FAO, Lembaga Pakan Dunia, mencatat bahwa masih 19,4 juta penduduk Indonesia yang tidur dalam kondisi lapar.
Sekali lagi, kita berdosa kalau sampai ada saudara kita yang kelaparan. Kita diminta Allah Subhanahu wa taala, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kenapa kamu tidak berdarah-darah membela memberi makan orang-orang yang miskin? Sekali lagi permasalahannya adalah kelaparan. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kenapa ini terjadi? Di depan kami sampaikan bahwa kita memang dermawan, tetapi kebanyakan kedermawanan kita hanyalah egois. Yang penting ibarat kita beribadah, kita diterima amalan kita. Maslahat apa tidak itu soal lain. Kita sering menghitung nisab zakat kita. 85 gram emas berkewajiban zakat. Tetapi kita tidak pernah berhitung berapa sih sebenarnya nisab atau hak yang boleh diterima oleh orang miskin sehingga dia seberapa kadar yang boleh diterima oleh orang fakir miskin. Khalifah Umar pernah menyampaikan orang miskin menerima zakat itu adalah karena miskinnya, maka kadarnya adalah sampai dia terbebas dari miskin. Disampaikan walaupun dengan 100 ekor unta. Itu bisa Bapak Ibu sekalian baca di fikih zakatnya Yusuf Qaradawi. Sementara ini kita sering membantu saudara kita yang miskin. Berkali-kali kami sampaikan istilahnya hanyalah sebagaimana orang yang sakit tipes hanya diremason. Sakitnya seakan-akan terobati tetapi sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Bapak pemberdayaan kita, Bapak Adi Sasono, yang berkali-kali berkunjung ke BMT Bismillah pernah menyampaikan beratnya mengelola, mengatasi, memecahkan masalah-masalah kemiskinan. Kalau kita memberi makan orang miskin, janganlah berharap mendapatkan ucapan terima kasih. Tangan kita tidak dimakan sekalian, itu sudah bersyukur. Sekali lagi, kalau kita menyuapi orang miskin, jangan bermimpi untuk mereka bisa berterima kasih. Tetapi tangan kita tidak dimakan sekalian aja sudah bersyukur. Karena beliau juga menyampaikan, kalau kita berharap mengentaskan 9 orang miskin, bersiap-siaplah kita menjadi orang miskin yang ke-10. Ini memberikan gambaran bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia demikian akut. Karena memang sudah saling tumpang tindih. Orang kota bilang, jangan diberi ikan, belilah pancing. Karena kalau dibeli ikan, hari ini dimakan, besok habis. Tapi kalau diberi pancing, dia akan bisa memancing, membutuhkan ikan kapan saja. Yang orang-orang kota lupa bahwa sungai-sungai sekarang sudah tercemar, tidak ada lagi ikannya. Jadi kalau kita akan memberikan pancing pada orang desa, kita berikan pancingnya, kita ajari bagaimana memancing, kita lestarikan sungainya, kita tebar benih untuk sungai itu ada lagi ikannya. Dan kita ajari masyarakat untuk tidak serakah. Ikan-ikan yang kemarin kita tebar tidak lantas ditangkap secara massal, diracun, atau dan itu tapi biar lestari. Inilah permasalahan kemiskinan yang butuh secara sinergi, butuh secara bersama-sama, butuh secara terencana. Kita sebagai bangsa, janganlah hanya, sekali lagi depan kami sampaikan, janganlah hanya egois. Untuk yang penting apa yang kita lakukan mendapat pahala. Apalagi kalau kita berpikir manfaat secara masalah lebih makro. Lembaga-lembaga filantropi, lembaga-lembaga dermawanan yang ada itu banyak diantaranya yang kadang undang-undang negara aja ditabrak. Sebagai seorang pengurus Muhammadiyah, sebagai seorang pimpinan daerah Muhammadiyah, saya menangis. Karena walaupun ada undang-undang tentang zakat, ada undang-undang tentang pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan kemanusiaan, nyata wah masih sangat banyak kita-kita yang tidak patuh. Undang-undang zakat tahun 2011 nomor 23 yang ketika itu ditekan oleh Bapak SBY itu menentukan bahwa hanya lembaga-lembaga yang berizin yang boleh menghimpun zakat, infak, sedekah. Dan konsekuensinya lembaga ini struktur terendahnya hanya ada tingkat kabupaten, tidak ada cabang, kecamatan, apalagi desa. Konsekuensinya sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga-lembaga ini harus siap diaudit.
Jadi semua uang yang masuk itu tidak hanya cukup sampai ke laci, tetapi masuk di perbankan, ada bukti catatan perbankannya, baru kemudian dikeluarkan lewat prosedur yang baku, sehingga di akhir tahun kita bisa siap diaudit. Ibarat kita membayar pajak, sepeda motor kita, sangat tidak boleh kalau uang yang semestinya kita gunakan untuk bayar pajak itu, kita gunakan untuk membeli aspal, untuk membeli pasir, kemudian untuk menambal halaman kita yang jalan di depan kita yang bocor. Tetapi prosedurnya adalah kita membayar pajak kepada pemerintah, kemudian mengusulkan untuk depan itu dibenahi. Demikian halnya dengan zakat, infak, sedekah, dana kepedulian corona, macam-macam. Kalau kita mau mengikuti aturan yang benar sebagai warga negara yang baik, adalah dihimpun lewat lembaga-lembaga yang berizin. Dalam hal ini kami sebagai pengawas BMT Bismillah, lembaga yang berizin secara nasional, atau yang muhadiah di Layismu, atau di ACT, atau di Domain Duafa, lembaga-lembaga yang sekali lagi mendapat izin, kemudian masuk di perbankan, direncanakan secara seksama. Sehingga dana-dana ini sekali lagi tidak hanya untuk makan, yang itu hanya akan melestarikan. Sekarang dikasih, besok datang lagi, dikasih, besok datang lagi dikasih. Tetapi terencanakan untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Di Jogja bahkan ada baliho-baliho besar yang menyampaikan kalau kita memberi receh kepada orang di jalan itu sama dengan melestarikan kemiskinan pada mereka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustatafin minar rijal wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna minal qaryah dzalimi alha was'alana min ladunka waliya was'alana min ladunka nasira. Kenapa kamu tidak tuqatil? Ahli tafsir manapun menyampaikan bahwa tuqatil itu adalah berdarah-darah, berjihad dengan sepenuh hati, dengan jiwa raga untuk membela orang tertindas. Karena sekali lagi mengatasi kemiskinan itu tidak cukup hanya dengan memberikan sembako sekarang, besok dikasih lagi, besok dikasih lagi. Itu artinya adalah melestarikan kemiskinan atau menetaskan kemiskinan. Sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang beradab, sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang berorganisasi, marilah kita pilih lembaga-lembaga yang kita anggap amanah. Ada BMT Bismillah, ada Layismu, ada ACT, ada Domain Duafa, ada Yatim Mandiri, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga kemanusiaan yang mendapat izin. Tetapi sekali lagi, lembaga-lembaga adalah lembaga-lembaga yang kesannya tidak segera. Jadi kalau kita ingin cepat, kita bagi sendiri kepada masyarakat. Tetapi kalau kita ingin maksimal, kalau kita ingin lembaga kita apa yang kita sampaikan ini membawa maslahat yang maksimal, maka marilah kita rencanakan dengan baik. Saudara sekalian yang berbahagia, yang terakhir, sehingga seluruh amal soleh yang kita berikan tidak semata-mata mendatangkan pahala bagi yang memberi, tapi membawa maslahat. Yang paling akhir sekali, 2 bulan lagi kita akan saksikan orang-orang yang rame-rame menyembelih kurban, tetapi hanya akan puas di kampung sendiri, dan sore hari akan bingung dikemanakan. Akibatnya akan tumbuh undung. Apakah tidak lebih baik kalau kita rencanakan lebih jauh? Jadi kami alhamdulillah BMT Bismillah dan Layismu atas bantuan teman-teman di Yogyakarta bisa mengalengkan rendang. Ini sudah hampir setahun, tetapi maslahat dalam tanggap corona ini kami masih bisa membagikan pada mereka. Dulu kita masak, kemudian kita bagi di Jemblung ketika terjadi erupsi, ketika terjadi bencana di Banjarnegara. Kemudian setahun kemudian kita buat serundeng, kita bagikan ke erupsi Merapi, tetapi hanya berumur 1 minggu. Dengan rendang ini kita bisa bagi sampai menjelang Idul Kurban yang datang. Dari pembuat pabriknya rekomendasinya 2 tahun, tetapi kami patok setahun karena dalam waktu setahun itu kita akan mendapatkan hewan kurban. Sekali lagi, marilah zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan kita rencanakan, kita atur sembilan rupa melalui lembaga-lembaga yang memang berizin, agar tidak semata-mata memberikan puas kepada kita yang menyampaikan, tetapi maslahat maksimal kepada orang-orang yang menerima.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.